Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Ananda Lubanturuan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pemrograman prosedural mengenai function. Pada taksnya, kita diminta untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Jadi pada cerita dalam taks ini, sang dosen diminta untuk mengembangkan desain dasar dari simulator. Kemudian si Butet diminta untuk mengimplementasikannya. Jadi desain dasar dari simulator atau function itu yaitu dari academic.h-nya. Kemudian implementasinya dari academic.c. Kemudian berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Ini adalah rincian entitas yang terdapat dalam academy.h-nya. Dan beberapa fitur-fitur yang diharapkan yaitu membuat course, student, dan enrollment-nya. Langsung aja kita masuk ke kodenya. Di sini kita mengimport 4 library, yang ini adalah library buatan atau bukan bawaan dari sistem. Include academic.h itu yaitu menyimpan file header yang terdapat dari academic.h yang di sini. Kemudian include studio.h sebagai fungsi input-output dari kode kita. Kemudian include studiolib.h sebagai fungsi konversi data atau angka. Kemudian include string.h sebagai fungsi manipulasi stringnya. Untuk mengubah nilai enum grade T menjadi teks yang dibahasa, kita menggunakan grade to text. Dimana di sini jika grade adalah grade A, maka akan mengembalikan fungsi mengembalikan ke A. Jika grade adalah grade AB, maka fungsi akan mengembalikan ke AB. Jika grade adalah grade B, maka fungsi akan mengembalikan ke B. Jika grade adalah grade BC, fungsi akan mengembalikan ke BC. Jika grade adalah grade C, maka fungsi akan mengembalikan ke C. Jika grade adalah grade D, maka fungsi akan mengembalikan ke D. Jika grade adalah grade E, maka fungsi akan mengembalikan ke E. Jika grade adalah grade T, maka fungsi akan mengembalikan ke T. Kemudian jika tidak ada, maka fungsi akan mengembalikan ke none. Untuk mengubah nilai enum grade T ini kita menggunakan switch case. Kemudian untuk menghitung performa akademik yang di dalamnya terdapat nilai dan SKS, kita menggunakan calculate performance. Kemudian kita membuat array yang terdiri dari float dan nilai dari grade kita, mulai dari grade 0.0 hingga grade 4.0. Kemudian di sini akan dilakukan pengecekan untuk grade T, di mana jika grade adalah grade T, maka akan mengembalikan ke 0.0. Jika grade di antara rentang 0 sampai 8, maka akan mengembalikan ke 0.0. Kemudian untuk mencetak informasi mata kuliah, di sini akan dicetak dengan format kode, nama, SKS mata kuliah, dan minimal kelulusan atau passing grade-nya. Jadi akan dicetak seperti ini, yang akan dipisah menggunakan tanda seperti ini. Kemudian dipisah lagi, SKS-nya dipisah lagi, dan passing grade-nya. Jadi kita akan memisah datanya menggunakan tanda seperti ini. Kemudian untuk mencetak data mahasiswa, kita mencetak dengan format ID mahasiswa atau ID student, name student atau nama mahasiswa, year student atau angkatannya, dan study program. Dicetak dengan format yang sama pada informasi mata kuliah, dan setiap data akan dipisah dengan tanda seperti ini.
Kemudian untuk mencetak data perkuliahan mahasiswa, kita menggunakan void print enrollment. Di sini jika enrollment grade adalah grade T, maka akan mengembalikan ke non. Jika tidak, maka akan dikonversi menggunakan grade to text. Kemudian akan ditampilkan di sini. Untuk menghitung performanya menggunakan calculate performa, akan dihitung grade, nilai, dan kredit atau SKS-nya. Kemudian selanjutnya kita membuat struct. Di sini kita membuat struct course T yang di dalamnya terdapat kode dari course-nya, name course-nya, kredit course-nya, dan passing grade. Kemudian di sini kita akan menyalin menggunakan student CPY atau student copy, di mana jika kode tidak null maka akan menyalin ke chars.code, dan setelah itu akan dipastikan chars.code selalu diakhiri dengan karakter null atau delimiter ini. Kemudian jika name tidak null akan disalin menggunakan student copy ke chars.name, dan selalu dipastikan agar selalu diakhiri dengan karakter null. Kemudian di sini menetapkan jumlah kredit mata kuliah sesuai dengan parameter kredit, lalu menetapkan passing grade sesuai dengan parameter passing grade. Setelah itu kita mengembalikan ke struct course T-nya. Lanjut, di sini kita membuat struct lagi, struct student T, yang di dalamnya terdapat ID student, name, year atau angkatan student, dan study programnya. Kemudian di sini kita menyalin lagi, jika ID student tidak null maka kita salin ke std.id. Selalu dipastikan agar diakhiri dengan karakter null. Kemudian jika name tidak null maka akan disalin ke std.name. Jika year atau angkatan tidak null akan disalin dengan student copy ke std.year. Dan terakhir, jika study program tidak null akan disalin ke std.studyprogram. Kemudian membuat struct untuk enrollment-nya, yaitu struct enrollment T, yang di dalam struct ini terdapat course, student, year, dan semester. Kemudian kita menyimpan mata kuliah yang diambil menggunakan empty.course sama dengan course yang ini. Kemudian menyimpan data mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil dari empty.student. Setelah itu kita mengecek jika year tidak null akan disalin ke empty.year, dan selalu dipastikan karakter terennya adalah null. Kemudian kita mengembalikan ke struct-nya. Untuk mengubah nilai grade mahasiswa dalam enrollment T, kita menggunakan void set enrollment grade. Jadi di sini akan diupdate untuk perubahan atau nilai grade mahasiswa. Setelah itu kita dapat menjalankan taksnya di terminal. Untuk menjalankan filenya, kita menggunakan kompilasi yang telah diberikan di modul. Pada TC00 untuk case ini adalah output yang diharapkan. Jadi sebelumnya kita menjalankan programnya di terminal, namun inputannya pada sebuah file baru yang berbeda dari academic.c-nya. Seperti ini. Untuk ini diharapkan outputnya seperti ini. Kita akan langsung mencoba ke terminal.
sebelum kita jalankan, ini adalah keluaran yang diharapkan. Untuk task yang pertama atau TC07_00, hasil yang diharapkan sesuai dengan output pada modul. Lanjut ke inputan yang berikutnya. Ini adalah inputannya. Kemudian ini adalah output yang diharapkan. Kalau kita jalankan pada terminal, untuk output yang diharapkan adalah seperti ini. Jadi kita jalankan terminal. Maka akan sama seperti yang ada pada modul. Lanjut ke task yang berikutnya. Untuk inputannya di file berikut ini. Kemudian untuk proses kompilasinya, serupa dengan output yang diharapkan pada modul. Kemudian untuk task yang terakhir, ini adalah file untuk inputannya. Kita akan mencoba di terminalnya. Untuk output yang diharapkan seperti ini. Nah, apabila dijalankan di terminal, serupa dengan output yang diharapkan pada modul. Jadi pada tugas praktikum ini kita membuat sebuah function dari academic.h. Ini adalah function-functionnya. Kemudian kita mengimplementasikannya pada academic.c ini. Untuk inputannya kita membuat file baru seperti TC yang ini, dan kita menjalankannya di terminal untuk mendapatkan outputnya. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman prosedural mengenai function. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.